Itu yang pertama itu penyusunan dan legalisasi regulasi teknis di tingkat daerah dan prosedur kerja. Kemudian yang kedua itu edukasi hukum, pemilu berkelanjutan, dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi seperti yang kita alami kemarin ya, terkait uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Halo teman pemilih, bertemu lagi bersama kami di podcast KPU Kabupaten Pesawaran. Tema kita kali ini yaitu mengawal aturan, mengawasi pelaksanaan, peran KPU Kabupaten dalam penegakan hukum dan evaluasi pemilu. Sudah hadir bersama kita yaitu dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pesawaran, Bapak Ferly Nitiyuda. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa mengobrol di sini, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga sudah mengundang saya pada acara podcast pada hari ini. Kami juga senang nih ngobrol langsung sama Bapak sebagai Kadif Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Pesawaran. Baik nih Pak, sebagai anggota KPU yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, apa hal paling menarik atau mungkin ada tantangan terbesar nih yang Bapak rasakan dalam menjalankan tugas? Ya, terkait dengan jabatan yang saya emban ya, itu hal yang menarik terkait dengan dinamikanya itu. Perlu kita ketahui dulu bahwa hukum pemilu itu dinamis. Kita selalu bersentuhan langsung dengan objek vital di lapangan. Kemudian terkait dengan tantangan terbesarnya yaitu bagaimana cara kita merespon dengan cepat setiap permasalahan yang terjadi di lapangan, atau mungkin saja terkait dengan adanya dugaan pelanggaran, ditambah lagi dengan waktu kita yang terbatas, jadi kita harus ambil tindakan itu secara cepat, tepat, dan sesuai aturan. Oke, berarti bukan hanya selain paham aturan, tapi mental dan profesional juga ya yang betul, serba cepat ini. Nah, banyak nih teman pemilih yang pengen tahu tugas pokok dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan khususnya dalam konteks pemilu atau pilkada nih Pak. Ya, tentu tupoksi kami itu secara umum ada beberapa pilar. Itu yang pertama itu penyusunan dan legalisasi regulasi teknis di tingkat daerah, misalnya terkait dengan SK, tahapan. Kedua, sosialisasi aturan peserta pemilu dan masyarakat. Ketiga, itu penanganan sengketa proses pemilu, baik sengketa antar peserta maupun dengan KPU. Dan yang terakhir, tentu saja pengawasan internal terhadap kinerja sekretariat dan badan ad hoc kami agar tetap selalu sesuai dengan aturan. Oke, jadi divisi ini bisa dibilang sebagai penjaga agar tetap sesuai regulasi ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kita mundur sedikit nih ke pemilu dan pilkada kemarin nih Pak. Ada nggak sih satu kasus yang paling berkesan nih untuk Bapak? Ada, itu kemarin itu ada sengketa terkait pencalonan ya. Karena waktu itu kondisinya itu harus diselesaikan dengan cepat, dan kita pasti semua beberapa pihak tuh merasakan tegang lah, karena waktunya memang sangat sempit. Dari situ kita belajar pentingnya data yang rapi dan respon yang cepat supaya permasalahannya tidak melebar kemana-mana. Oh, jadi satu data tidak dikelola dengan baik aja itu bisa berdampak besar ya Pak ya? Betul. Kalau urusan pelanggaran nih Pak, KPU kan nggak bekerja sendiri nih, gimana nih rasanya koordinasi sama Bawaslu dan aparat hukum lainnya gitu? Ya, terkait dengan pelanggaran, memang betul KPU tidak bisa berjalan sendiri ya, karena ada beberapa pihak yang kita libatkan, termasuk juga dengan Bawaslu.
Termasuk kemarin itu ya termasuk seru juga lah ya terkait itu. Terus dia penuh tantangan, kemudian karena masing-masing dari kita itu punya sudut pandang yang berbeda, jadi bagaimana cara kami supaya menyatukan sudut pandang itu menjadi sudut pandang yang sama, sehingga itu membutuhkan komunikasi yang intens lah dengan pihak Bawaslu. Oke, jadi kayak tiga kepala dijadiin satu tapi dengan bahasa yang berbeda-beda. Ya, betul, 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 betul. Sekarang nih kita kan lagi masuk ke masa non tahapan nih Pak. Betul. Program apa ini yang sedang dijalankan di Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Pesawaran ini? Oke, di masa non tahapan ini kami fokus pada dua hal. Itu yang pertama terkait dengan audit internal terhadap seluruh produk hukum dan prosedur kerja. Kemudian yang kedua itu edukasi hukum, pemilu berkelanjutan melalui program-program Sekolah Demokrasi atau FGD yang kita adakan di lingkup stakeholder maupun internal. Jadi pendekatannya tidak hanya reaktif, jadi preventif dan edukatif juga ya. Betul. Nah, di era digital nih Pak, penggunaan sistem informasi kan semakin masif. Tantangan hukum apa nih yang muncul? Ya, jadi terkait dengan tantangannya itu adalah keamanan data dan pembuktian elektronik. Sistem seperti rekapitulasi digital ini memang pada dasarnya membantu kita ya, membantu terkait dengan transparansi. Tapi yang harus kita garis bawahi, jika ini terjadi error, itu bisa menjadi isu besar khususnya di kalangan masyarakat. Karena itu dari kami juga terus meningkatkan kapasitas SDM di bidang hukum dan digital. Jadi selain paham hukum pemilu, kita juga harus paham hukum digital Ya, ya. betul, harus. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana KPU memastikan bahwa seluruh jajaran termasuk badan ad hoc benar-benar memahami aturan? Oh ya. Nah, terkait itu biasanya ketika kita sudah memasuki masa tahapan, kami itu selalu rutin melakukan BIMTEK, melakukan BIMTEK kepada badan ad hoc, melakukan simulasi, penanganan sengketa, kemudian juga kami menyediakan pedoman tertulis untuk mereka, untuk dijadikan pedoman mereka nanti ketika bekerja. Selain itu juga kami membuka ruang konsultasi jika ada keraguan di lapangan sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lah. Kemudian mereka juga diberi materi yang cukup, namun juga dalam halnya itu kami terus mendampingi mereka. Oh, jadi tidak hanya materi ya, jadi didampingi dan praktik langsung harus, ya Pak ya. Karena harus didampingi. Dalam praktiknya nih Pak, KPU kan memastikan setiap keputusan hukum diambil itu tetap adil. Nah, bagi semua pihak gimana tuh Pak? Ya, jadi kami itu selalu mengedepankan asas keadilan, transparansi, akuntabilitas. Karena setiap keputusan itu didasar pada data, fakta di lapangan, dan regulasi yang berlaku. Selain itu, prosesnya juga terbuka dan bisa diawasi sehingga meminimalisir potensi-potensi keberpihakan yang banyak marak isu-isu di luar itu. Kalau misalkan ada keberpihakan KPU terhadap hasil-hasil seperti itu. Jadi bukan berdasarkan opini. Ya, betul. Tapi benar-benar berbasis data dan aturan yang ada ya betul. Pak ya. Nah, kalau terjadi sengketa yang cukup rumit nih Pak, melibatkan banyak pihak kan, bagaimana nih cara tim Bapak menjaga agar situasinya itu tetap kondusif? Oh ya, untuk masalah ini karena kemarin juga ketika kita melakukan PSU itu banyak ya terjadi permasalahan, itu pun ada sengketa. Kuncinya itu kalau kami itu di komunikasi.
kami itu selalu membuka ruang dialog kepada semua pihak dan menjelaskan secara prosedur, aturan secara transparan dan tidak pernah kami tutup-tutupi, dan memastikan semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen. Dengan begitu kondisi masyarakat dan tensinya mereka itu ya bisa kita jaga lah itu. Jadi komunikasi itu utama ya Pak Ya, ya. pasti harus itu. Ketika kita berbenturan dengan masalah hukum itu kuncinya itu harus dijaga komunikasinya. Oke, nih. Kalau ada kesalahan umum yang sering terjadi nih Pak di lapangan terkait pelanggaran pemilu. Ya, kesalahan umum itu pasti ada ya di setiap tahapan itu. Biasanya kurangnya pemahaman terkait aturan, kemudian kesalahan-kesalahan administrasi dalam pencalonan atau kampanye yang tidak sesuai jadwal dan ketentuan. Jadi sebenarnya ini bisa dicegah gitu dengan edukasi yang baik, dan bagaimana caranya kita selalu menginformasikan kepada masyarakat umum terkait dengan setiap proses yang sedang kita laksanakan dan tahapan-tahapan, agar masyarakat itu sama-sama mengetahui tahapan apa yang sedang kita jalankan di hari ini. Oke, jadi edukasi itu kunci utama Betul. supaya pelanggaran tidak terus berulang ya Pak Ya, ya. betul. Nah, lalu nih bagaimana nih Pak KPU menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran? Ya, kalau KPU ini karena kita sifatnya ini on the track, sesuai dengan aturan. Jadi kalau KPU ini ketika terjadi pelanggaran itu, pertama itu kami akan melakukan verifikasi awal. Kemudian kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Bawaslu. Jika memang itu masuk ranahnya administrasi, kita tangani sesuai dengan kewenangan kami di sini. Tapi kalau dia ranahnya sudah masuk dengan pidana, itu bisa langsung diteruskan ke Gakumdu, kemudian dari Bawaslu akan diteruskan ke aparat penegak hukum. Oke, jadi semuanya tuh udah ada jalurnya masing-masing ya Pak semua ya. pakai ada jalurnya. Jadi bisa ditangani tidak secara sembarangan. Ya, betul. Nah, bagaimana nih cara KPU menjaga kesiapan menghadapi pemilu berikutnya? Terkait dengan kesiapan kami dalam menghadapi pemilu berikutnya itu, di masa non tahapan ini kami melakukan FGD. Yang pasti FGD itu tujuannya untuk menambah kapasitas dan pengetahuan terhadap lingkup sekretariat kita tentang apa saja yang akan kita hadapi di pemilu berikutnya. Kemudian kami selalu melakukan evaluasi terhadap kesalahan-kesalahan di pemilu sebelumnya, sehingga nanti itu menjadi koreksi kami, perbaikan kami, sehingga kita tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan serupa. Kemudian selanjutnya itu kami melakukan peningkatan kapasitas SDM. Yang pasti itu peningkatan kapasitas, karena berjalan baik atau tidaknya pemilu itu tergantung dengan kapasitas SDM-nya nanti. Kemudian juga harapan kami setelah kami melakukan itu semua, pemahaman itu bertambah, pengetahuan itu bertambah, kemudian dapat dijadikan pembelajaran, dan yang terakhir yang pastinya tujuan akhirnya yaitu bagaimana kita menciptakan pemilu ke depannya lebih baik. Oke, jadi pemilu-pemilu sebelumnya tuh jadi bahan pembelajaran ya Pak ya untuk pemilu berikutnya. Oke nih, dengan banyaknya informasi di media sosial nih Pak, bagaimana masyarakat bisa membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan nih terkait pemilu? Terkait dengan ini yang pasti ya, masyarakat itu harus lebih kritis menurut saya itu. Karena masyarakat itu harus memastikan bahwa informasi-informasi yang muncul itu betul-betul bersumber dari laman resmi KPU ataupun Bawaslu. Dan pesan saya itu,
jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang belum terverifikasi, apalagi yang sifatnya provokatif. Oke, jadi penting ya sharing Penting. sebelum sharing. Ya, harus itu. Jadi supaya kita ini tidak ikut menyebarkan informasi yang salah. Ya, makanya saya katakan tadi itu betapa pentingnya kita itu harus sama-sama mengikuti ketika tahapan itu dimulai. Kita sebagai masyarakat juga tidak boleh antipati, karena kan ini kan siklus 5 tahunan ya. Ya memang sudah menurut saya sudah waktunya masyarakat itu juga peduli gitu terhadap pemilu ini, karena kan kita ini memilih pemimpin yang akan memimpin di daerah kita. Oke, lanjut nih Pak ya. Ya, Kita kan sering dengar istilah sengketa proses. ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sengketa proses itu? Sengketa proses itu dia perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu atau antara peserta dengan penyelenggara, kemudian terkait dengan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan, misalnya soal penetapan calon atau hasil verifikasi administrasi. Oh, jadi sengketa ini terjadi sebelum hasil ya Pak ya? Ya, Nah, kalau dibandingkan nih dengan sengketa hasil, apa perbedaannya? kalau sengketa hasil itu biasanya terjadi setelah penetapan hasil pemilu dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi seperti yang kita alami kemarin ya, terkait sengketa yang kita alamin yang pada akhirnya berdampak pada keluarnya putusan MK bahwa kita harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Oh, jadi jalurnya beda, penanganannya juga berbeda ya Pak ya. Beda. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam membantu KPU dalam mengawasi jalannya pemilu ini? Nah, peran masyarakat itu menurut saya sangat penting. Di beberapa kesempatan ketika saya turun ke lapangan itu mengedukasi badan ad hoc seperti PPK, PPS, itu kan kita sering mengadakan sosialisasi juga, mengundang masyarakat, tokoh-tokoh adat, kemudian tokoh-tokoh pemuda yang ada itu untuk sama-sama membantu kami mengawasi proses yang sedang berjalan, karena saya berkeyakinan jika pemilu itu ingin hasilnya baik, itu memang harus kita sama-sama mengawasi. Makanya itu peran penting masyarakat itu sangat penting di proses pemilu yang akan datang ini, karena dia bisa mengawasi mulai dari jajaran-jajaran kita di bawah seperti apa, atau terjadi pelanggaran seperti yang tadi Mbak bahas sebelumnya itu. Jadi dengan masyarakat itu ikut mengawasi, ya mudah-mudahan ke depannya hasil yang kita dapat juga kita mendapatkan pemimpin yang baik. Jadi masyarakat ini bukan hanya subjek, tapi objek juga ya, benar-benar dalam mengawasi pemilu ini. Kalau masyarakat ingin melapor nih, apakah ada mekanismenya nih Pak? Ya, terkait dengan pelaporan, masyarakat bisa melaporkan terkait adanya pelanggaran. Itu mereka bisa melaporkannya dulu ke Bawaslu, karena Bawaslu lah yang nanti akan memilah hasil laporan mereka yang seperti tadi saya bahas, apakah ini pelanggaran administrasi. Jika memang administrasi, mungkin Bawaslu hanya memberi masukan ke kita agar kita segera memperbaiki. Namun jika memang ini terdapat pelanggaran hukum, Bawaslu yang pastinya di Gakumdu itu akan meneruskan langsung ke pihak aparat penegak hukum. Oke, jadi kalau mau melapor itu tidak hanya cukup dari opini, tapi ada data-data juga yang harus dikumpulkan ya, data-data dukung. Jadi ketika kita melaporkan itu memang harus punya data. Kita tidak bisa berdasarkan katanya atau asumsi kita sendiri. Ya, ketika kita melapor itu kita harus bawa data. Data itu yang konkret ya, yang pasti ada fotonya atau ada rekamannya.
gitu. Jadi sehingga ketika melapor itu tidak sia-sia, bisa ditindaklanjuti laporannya. Kayak gitu teman pemilih. Nah, ini nggak kerasa nih Pak, ini udah pertanyaan terakhir. Ya. Nih, boleh nih Pak, motivasi pribadi Bapak nih dalam menjalankan tugas divisi hukum dan pengawasan. Ya. Jadi terkait dengan motivasi saya di divisi hukum dan pengawasan ini, motivasi saya itu sederhana, Mbak. Intinya saya ingin melahirkan atau menciptakan pemilu itu yang jujur, adil, kemudian dan berkepastian hukum pastinya ya, semua tahapan itu. Karena dari situlah kita dapat menghasilkan sosok pemimpin-pemimpin yang baik, yang pastinya untuk memimpin di Kabupaten Pesawaran. Di semangatnya juga harus besar ya Pak ya. Harus itu, harus. Oke, obrolan kita hari ini tuh benar-benar membuka wawasan ya dari pentingnya aturan, tantangan di lapangan, serta peran penting masyarakat dalam menjaga pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih banyak Bapak Ferry Nitiyuda sudah berbagi ilmu yang bermanfaat nih. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbak sudah mengundang saya pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait kepemiluan. Yang pasti yang ingin saya tekankan di dalam kesempatan ini adalah tugas pokok divisi hukum dan pengawasan di KPU itu adalah menjadi pengawal regulasi dan integritas internal guna memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, jadi diingat ya teman pemilih, pemilu yang berkualitas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast kami di YouTube KPU Kabupaten Pesawaran, dan teman pemilih jika ingin mengetahui informasi-informasi terkait kepemiluan di KPU Kabupaten Pesawaran bisa follow media sosial kami, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.